Lalu ketiga, bagaimana P2PK menilai penggunaan konfirmasi eksternal. Ya, konfirmasi eksternal memang kita nggak anggap sebagai bukti audit yang cukup kuat karena itu dari pihak ketiga. Jadi kalau misalnya ada konfirmasi eksternal dari jumlahnya, dari kecukupannya dapat, ketepatannya juga dapat, maka kita biasanya oke. Terus yang keempat, dalam kondisi pengendalian internal kas yang lemah, bagaimana auditor seharusnya menyesuaikan sifat, waktu, dan luas prosedur audit agar tetap sesuai dengan standar audit. Nah, kalau untuk kas, karena biasanya mereka ngambil 100% transaksi, maka pengendalian internal itu nggak ngaruh. Pengendalian internal itu kan digunakan untuk mengurangi sifat dan luas prosedur kan. Cuman karena dia ngambilnya 100%, maka lemah atau nggak lemah itu nggak ngaruh. Cuman yang jadi isu itu mungkin yang jadi isu adalah si auditor ini benar-benar paham nggak sih si audit yang cukup dan tepat dalam pengujiannya dia. Nah itu nanti lari ke SA 315 sama 330 yang sebelumnya mungkin kalau kata Mbak Lela sudah cukup jelas ya penjelasannya. Terus bagaimana P2PK mengevaluasi pengujian substantif yang dilakukan auditor dalam kondisi risiko kas yang tinggi. Kembali lagi karena 100% pengujian, jadi kita tidak melihat itu sebagai sebuah maksudnya risikonya dari kas itu sama auditor memang biasanya selalu dinilai tinggi dan karena 100% kita akan cek di situnya. Tadi mungkin kalau kita lihat Mbak Lela nanyakan sempat ada pertanyaan, beda nggak sih antara nirlaba sama komersial? Nah kembali lagi kita bicara risiko itu, risiko inherentnya itu kan kalau untuk kas risikonya tinggi, dan untuk bisa mengurangi risikonya itu biasanya dari entitas akan melakukan pengendalian internal. Kalau kita baca di SA 315 dan 330 juga seperti itu. Nah, dari pengendalian internal itulah nanti yang akan dinilai oleh auditor apakah ini risiko akhirnya setelah dikombin dengan inherent risk rendah atau tinggi. Jadi bukan bukan karena jenis per industri. Sehingga ketika auditor misalnya dia menilai risikonya tinggi, prosedur auditnya juga besar. Dan kembali lagi karena biasanya yang diambil 100%, maka cukup memadai lah walaupun tinggi untuk prosedur 100%. Apa temuan umum yang terkait dokumentasi audit kas? Kalau tadi Mbak Lela dengar yang disebutkan Pak Eko ya, untuk kas itu biasanya yang berat di deposito. Deposito itu kan ada yang ARO, ada yang sudah tidak berlaku. Kadang auditor tidak ngecek sertifikat yang mereka lihat ternyata sudah tidak berlaku. Terus ada juga yang ARO tapi setelah dikonfirmasi mungkin tidak mendapatkan penjelasan yang cukup cukup baik dari kustodiannya dan itu tidak dicek oleh auditor. Jadi lebih kembali kepada kedua asersi tadi, valuasi dan eksistensi. Eksistensinya benar atau enggak, valuasinya nilainya betul atau tidak. Oke, ini kita di C sudah selesai. Sebelum lanjut, dari Mbak Lela ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas Pak, boleh dilanjut. Karena lumayan sama ya penjelasannya. Sorry Mbak, kayaknya masih mute nih. Oh. Cukup jelas Pak. Karena tadi lumayan sama juga sama poin A. Kalau P2PK tuh lihatnya ke resiko gitu ya Pak. Lebih. Oke, dari Mas Eko ada yang mau ditambahkan sejauh ini? Ya mungkin saya cuma sedikit menambahkan, tadi sudah disampaikan Pak Iqbal secara keseluruhan ya, dan tadi juga di pertanyaan yang sebelumnya ya, yang poin C sama yang B ya, yang B terakhir itu walaupun tadi nggak dibahas, secara umum dari hasil penilaian risiko itu nanti akan berdampak ke risk respon, dan risk responnya itu salah satunya kan menetapkan seberapa luas pengujian substantif untuk kas tarakas. Pengujian substantifnya tadi kan berdasarkan penilaian risiko dan penilaian efektivitas kontrol ya, pengendalian.
Nah, nanti akan ketemu jumlah samplingnya itu berapa sebagai respon atas akun kas Tarakas. Dan biasanya pada prakteknya karena secara umum dalam menguji eksistensi dan valuasi nilai terakhir itu kan lebih gampang ya biasanya ya pakai rekening koran atau statement of account gitu ya, ataukah tadi menerapkan PSA standar audit 505 lewat konfirmasi kepada bank atau kepada perusahaan yang melakukan penyimpanan surat berharga gitu ya. Nah, yang masuk kategori kas Tarakas ya secara umum biasanya yang diuji untuk kas Tarakas ini secara jumlah populasi itu samplingnya itu cukup banyak ya, cukup banyak dan karena tadi kemudahan beberapa informasi yang disediakan oleh pihak ketiga dan informasi itu juga sepanjang itu memang dari pihak ketiga, apalagi kalau diperoleh langsung oleh si auditor, maka tingkat kehandalan bukti auditnya akan lebih lebih tinggi. Jadi seperti itu ya Mbak ya. Baik Pak, terima kasih. Boleh dilanjut ya Pak? Oke, Ya. saya lanjut ya. Saya coba walkthrough biar lebih cepat lagi ya. Pertama terkait pengendalian internal dan respon. Bagaimana PP2PK mengevaluasi pertimbangan auditor ketika menemukan kelemahan pengendalian internal kas. Tadi yang kita diskusi tadi Mbak, pengendalian internal itu kan tujuannya untuk melihat item apa yang diuji, terus berapa luas pengujiannya. Jadi sifat, saat, dan luas pengujian itu ditentukan oleh pengendalian internal salah satunya. Cuman kalau kas tadi yang disebutkan Pak Eko dan biasanya kita lihat 100%. Jadi apa namanya? Prosedurnya biasanya kita memang langsung ke substantif dan dari auditor juga langsung ke substantif, tidak terlalu isu di pengendalian internal. Secara prosedur audit ya, secara prosedur audit. Tapi ini kan kembali lagi view-nya ini adalah view kita regulator sebagai pemeriksa. Jadi secara prosedur audit tidak ada perbedaan yang signifikan. Terus apa yang menjadi pertimbangan pertanyaan berikutnya ini bagi P2PK nilainya gimana nih telah melakukan pengujian substantif yang memadai. Pengujian substantif yang memadai ini panjang sih sebenarnya, dari planning ini kita harus melihatnya secara, kalau mau lihat secara holistik itu dari planningnya dilihat, penentuan risikonya dilihat, penentuan sampelnya dilihat, penentuan sampel itu nanti dipengaruhi oleh risiko, dari risiko nanti lari ke sampel, dari sampel itu nanti dilihat berapa jumlah sampelnya, walaupun kalau kas biasanya 100%. Terus dari planning juga ketahuan nanti prosedur apa yang tepat untuk dilakukan, bukti apa yang tepat untuk dipilih, untuk diambil. Jadi ada dua isu, cukup dan tepat. Kalau cukup dan tepat sudah terpenuhi, maka sudah dianggap memadai. Lalu pertanyaan berikutnya, hubungan antara tingkat risiko kas dengan perluasan prosedur audit. Itu tadi, kalau risikonya tinggi secara general kan harusnya prosedur auditnya lebih banyak. Cuman karena dari awal biasanya auditor langsung state 100%, pengambilan sampel 100%, maka biasanya tidak terlalu khusus untuk akun kas. Nah ini kalau kita lihat di beberapa klien yang pernah kita ambil, kasnya itu bisa jadi banyak nih, bisa jadi banyak, misalnya cash on bank banyak, berapa ratus miliar. Tapi kan dia simpannya ke banknya tuh hanya beberapa bank kan, paling 5 bank, 6 bank, masing-masing bank paling 3-4 rekening gitu. Jadi bisa dikonfirmasi semua dan buku rekeningnya baik yang fisik ataupun online itu bisa di ini semua, bisa apa namanya, bisa diperoleh semua, rekonsiliasinya juga bisa dilakukan dengan mudah karena kan biasanya perusahaan juga sudah melakukan pencatatan khusus untuk tanggal-tanggal ini ya, 31 Desember, sekitar tanggal 31 Desember seperti itu. Jadi nggak apa namanya, secara prosedur tidak akan terlalu luas nih, tidak akan terlalu beda antara level risiko yang sedang atau tinggi misalnya, secara keluasan prosedur ya. Lanjut dulu ya ke professional judgment dan skepticism profesional. Ini bagaimana kita menilai penerapan professional judgment dalam audit kas. Mungkin karena kita ngelihat judgment itu kan biasanya untuk estimasi akuntansi atau untuk hal-hal yang tidak saklek gitu ya. Kalau kas itu kan lebih kalkulatif kan ya. Misalnya berapa jumlah uang yang ada di bank itu kan ada angkanya, tidak butuh judgement di situ. Kalau dia bilang 100 juta ya 100 juta, nggak mungkin di judgement langsung, oh kira-kira kayaknya ini 90 juta deh, kan enggak.
dia tetap 100 tuh, deposito juga sama, jadi tidak banyak judgement di situ, makanya kita juga tidak menganggap itu beresiko tinggi. Terus indikator apa yang menunjukkan bahwa auditor telah menerapkan professional skepticism secara memadai? Professional skepticism itu kalau kita lihat itu kan holistik ya Mbak. Holistik itu dari semua tahapan auditor, dalam tahapan audit, professional skepticism itu kan harus dilakukan. Jadi kita melihatnya, at the end of the day, kita akan melihatnya itu bagaimana kepatuhan auditor terhadap standar audit dan kode etik, peraturan, dan PSAK-nya. Apa yang diminta oleh PSAK dan bagaimana auditor mendevelop prosedur auditnya dia berdasarkan resiko-resiko yang sudah dia assess. Ini tidak bisa kita bilang, oh ini karena profesional skepticism dilanggar atau enggak. Ini sesuatu yang abstrak, sehingga kita dari P2PK biasanya akan melihat, oh ini kamu melanggar SK sekian, standar audit nomor sekian. Kita tidak akan debat terlalu panjang, ini karena profesional skepticism atau enggak. Walaupun dalam diskusi, kita tahu, oh ini karena skepticism, dia kurang skeptis, dia kurang ahli, dia kurang kompeten. Itu kan hal-hal yang abstrak kan. Hal-hal yang abstrak itu sesuatu yang kita tidak bisa justifikasi dalam sebuah laporan atau produk hukum. Yang bisa dijustifikasi itu adalah hal-hal yang lebih konkret. Misalnya, oh dia harusnya melakukan konfirmasi, tidak dia lakukan. Itu kan lebih hitam dan putih. Walaupun nanti banyak judgement yang lebih dalam, tapi biasanya bukan di area kas dan parakas. Kayaknya ini juga sudah cukup jelas. Yang nomor 3, bagaimana P2PK membedakan antara kesalahan judgement dan pelanggaran standar audit. Kesalahan pelanggaran dalam standar audit itu salah satunya juga diminta untuk mengikuti standar akuntansi misalnya. Terus meminta dia untuk mengambil professional judgment yang tepat, sehingga kesalahan judgment itu juga bisa juga masuk dalam kategori pelanggaran audit. Tapi kalau pelanggaran audit luas, kesalahan judgment itu lebih kecil. Misalnya kalau kita larikan ke PSAK, ada beberapa PSAK yang memang meminta adanya judgment di situ. Nah, di situ ketika auditor melakukan kesalahan judgment, biasanya kita akan summarize sebagai sebuah pelanggaran audit dalam estimasi. Nanti ada SA-nya sendiri, SA 540 terkait itu ya, untuk estimasi-estimasi yang berat di estimasi. Untuk akun-akun tertentu yang berat di estimasi, dan kebetulan bukan cash nih biasanya. Lalu yang F, sanksi dan tindak lanjut. Langkah yang dilakukan P2PK kalau ada ketidaksesuaian. Tadi yang sudah dijelaskan di awal banget, kalau misalnya ada ketidaksesuaian, kita akan bobot. Bobot ini luas ininya, dimensinya luas. Bobot terhadap pelanggarannya, bobot terhadap kliennya. Misalnya kliennya TBK dengan non-TBK, bobotnya pasti akan besar, akan berbeda. Pelanggarannya banyak, pelanggarannya sedikit, bobotnya akan berbeda. Bahkan kita juga sampai kayak, ini klien pemeriksaan pertama atau berulang. HP-nya masih muda atau sudah sepuh. Kalau masih muda mungkin masih ada pertimbangan akan dapat pembinaan lebih besar. Seperti itu. Lebih banyak hal-hal yang sebenarnya secara umum itu normatif aja di dalam dunia ini, di dalam dunia pengambilan keputusan sanksi. Hakim juga sama tuh dalam ngasih judgment, ini sanksinya ringan atau rendah, itu mirip-mirip. Terus, apakah terdapat pembinaan khusus bagi KAP yang memiliki temuan berulang? Temuan berulang, pembinaan khusus yang kita lakukan itu adalah tergantung ininya ya, level pembinaan kita itu tergantung dari derajat keparahan temuannya. Kalau misalnya masih ringan-ringan, maka pembinaan khusus kita biasanya ada action plan, si auditor disuruh bikin root cause analysis. Kamu harus memperbaiki yang apa nih yang perlu diperbaiki. Nanti mereka akan propose ke kita, saya akan perbaiki ini, bla 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 bla. Lalu setelah itu kita akan cek working paper-nya sudah memadai atau enggak, sudah dilaksanakan enggak nih yang dia janjikan. Tapi karena ini proses audit itu sebenarnya enggak sebentar. Jadi kalau misalnya dia janjikan 2025 nih, sekarang 2026 ya, 2026 Mei saya akan melakukan case opnam yang lebih baik, misalnya kalau untuk akun kas ya, itu kan baru bisa dia lakukan tahun depan kan, karena prosedur audit itu untuk laporan keuangan 1 tahun. Jadi tidak sebentar nih proses pembinaannya.
yang bisa kita lakukan berulang-ulang tadi itu ya memberikan ini PPL, pendidikan profesional berkelanjutan, sosialisasi. Kita juga menyediakan beberapa contoh panduan-panduan audit supaya auditor ini juga bisa lebih konkret nih dalam memahami standar audit, khususnya untuk staf-staf yang masih menengah ke bawah. Itu nomor 2. Nomor 3, memastikan perbaikan kualitas audit secara berkelanjutan. Kayaknya sama dengan nomor 2 tadi jawabannya. Sama kalau parah tentu tadi dikenakan sanksi, dan sanksinya seberapa besar juga tergantung seberapa keparahannya. Kayaknya itu ya kalau dari pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan Pak Eko kalau ada yang mau ditambahkan, atau dari Mas Bintang silakan. Jadi Oke, Pak mungkin Eko dulu mungkin. Oke, mungkin yang tadi bisa ditambahkan ya terkait dengan pembinaan ya tadi ya, termasuk hasil dari pemeriksaan tadi ya, hasil pemeriksaannya tadi kira-kira dampaknya seperti apa gitu ya. Salah satunya tadi sudah disampaikan Pak Iqbal ya terkait dengan apakah akan diberikan kewajiban untuk menyampaikan rencana perbaikan dengan melakukan root cause analysis gitu ya. Kemudian juga hasil dari tadi temuan berulang itu juga nanti akan disampaikan kepada bagian yang mengelola profil risiko tadi yang disebutkan di pembahasan di awal ya, ketika kita akan menentukan angkutan publik mana yang berisiko, itu salah satunya adalah dari hasil pemeriksaan itu untuk mengupdate tingkat risiko dari si individu dari partner atau akuntan publik itu sendiri. Nah, jadi secara umum tadi dari pertanyaan yang tadi disampaikan ya, tadi mungkin secara garis besar udah kita bahas, termasuk yang terkait respon ya, termasuk kalau ada kelemahan pengendalian internal terkait dengan kas tarakas dan itu ditemukan oleh auditor, dan kalau pengendaliannya itu sangat signifikan ya, kalau tidak ada pengendalian itu maka mungkin potensi fraudnya itu sangat tinggi. Nah, itu ada kewajiban bagi auditor itu untuk menyampaikan ke TCWG ya. Temuan itu harus disampaikan ke TCWG agar nanti TCWG itu akan meminta kepada manajemen untuk melakukan mitigasi melalui kontrol-kontrol yang nanti akan diterapkan di kemudian hari gitu ya. Nah, itu salah satunya dampak dari temuan auditor kalau adanya suatu defisiensi atas pengendalian, dan nanti dilihat apakah dampaknya kelemahan kontrol itu signifikan atau tidak signifikan. Kalau signifikan ya nanti akan disampaikan ke TCWG atau biasanya kalau perusahaan, kalau di entitas nirlaba mungkin apa ya, Yayasannya. pengawas gitu ya, bukan pengawas atau apa gitu ya. Atau kalau di kampus itu kan apa namanya, wali amanah gitu ya, wali amanat. Tergantung dari nanti struktur dari tata kelola dari si klien atau si auditinya itu sendiri untuk nanti penyampaian kelemahan atas pengendalian internal. Dan juga pasti kelemahan pengendalian internal secara umum juga pasti akan disampaikan dari auditor ke manajemen ya, lewat apa namanya itu, lewat apa, surat bukan surat representasi manajemen ya, apa namanya Pak Iqbal? Sorry Mas, apa Penyam, yang penyam, temuan-temuan? ya teman-teman kelemahan pengendalian itu disampaikan Oh lewat itu ketika manajemen opening manajemen letter, ya, atau manajemen bisa juga letter. pas surat manajemen, biasa surat dari auditor ke manajemen. Bisa juga ketika closing itu kan di standar audit diminta ada meeting antara, ada komunikasi antara auditor sama direksi sama TCWG, itu nanti dikomunikasikan juga di situ. TCWG itu komisaris kalau di perusahaan umum, ya pengawas yang mengawasi lah, yang mengawasi. Yayasan, kalau sekolah kan biasanya punya yayasan ya Mas Eko ya. Itu under yayasan, terus nanti yayasan itu ada perwakilan dari siswa, ada juga perwakilan dari yayasan yang mengawasi kan. Ya, biasanya di pengungkapan nanti ada ya.
Nah, di pengungkapan laporan keuangan nanti akan disebutkan kira-kira siapa yang melakukan pengawasan terhadap manajemen ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai untuk Statutory Governance atau TCWG tadi. Ya. Ada lagi, Mbak Nurlela? Pak, izin mungkin dari semuanya, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, kalau di P2PK tuh standar yang dipakai itu hanya SA yang dari IAPI kah, atau ada lagi standar-standar yang lain untuk beberapa tes atau perusahaan gitu Pak? Terus ya itu dulu deh Pak satu. Ya, hanya dari IAPI. IAPI saja, oke Pak. Terus satu lagi, apakah jumlah karyawan di kantor itu mempengaruhi terhadap resiko yang P2PK nilai Pak? Jumlah karyawan auditor. Mempengaruhi dalam artian kalau terlalu jomplang ya. Biasanya kita lihat kewajaran aja sih. Kalau ya berarti mempengaruhi yang baik Pak ya. Kalau misalnya dia punya 100 klien tapi karyawannya cuma 20 kan tidak masuk akal ya. Dan datanya kan ada di kita. Jadi itu masuk juga dalam risk profiling itu. Ya, itu nanti jadi ini ya. Jadi pertimbangan KAP ketika akan menerima klien ya. Jadi dilihat apakah sumber daya yang dimiliki termasuk SDM itu memiliki kompetensi sama memiliki ketersediaan waktu. Jadi kalau auditornya sedikit, kliennya banyak, nah itu kan kita bisa mengevaluasi itu, dan itu juga menjadi pertimbangan profil risiko yang ada di tim kerja kami ya. Sehingga kalau kliennya cukup banyak, auditornya cuma sedikit, itu potensi kemungkinan adanya kualitas audit yang kurang itu bisa semakin tinggi. Nah, itu akan menjadi area-area kami untuk nanti bisa melakukan pemeriksaan secara khusus ya, seperti yang tadi gambaran AP yang kita periksa setiap tahun ya, ada pemeriksaan reguler, ada pemeriksaan khusus yang itu melihat dari potensi risiko yang kemungkinan muncul dari kondisi yang ada di KAP tersebut. Mungkin satu lagi Pak, tadi itu sempat disinggung juga ya untuk internal audit apa untuk proses standar audit yang dipakai oleh auditor itu ada yang namanya planning, terus dilanjut dengan materialitas atau sampling dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau misalkan dari planning ke proses outro si auditor itu dalam waktunya itu berdekatan gitu Pak, antara planning dan eksekusinya gitu. Gimana rasanya? Itu mempengaruhi Dia yang nanya dari auditor. resiko oleh P2PK enggak? Kita nggak ke situ. Jadi untuk jadwalnya tidak terlalu dilihat ya Pak. Kayak misal planningnya sekian terus tapi tiba-tiba deket banget nih sama proses audit. Jadi Mbak, tadi kan kita sudah sampaikan yang kita cek itu adalah kepatuhan terhadap standar-standarnya kan ya. Yang tadi Mbak sampaikan itu kan biasanya lebih ke operasional, bagaimana auditor melaksanakan pekerjaannya. Cuman biasanya kalau dari tahapan perencanaannya memang kurang rapi, itu akan kelihatan di prosedur akhir auditnya. Dan kita nggak akan fokus ke dekatnya tanggal planning dan eksekusi, karena itu kan tergantung dari bagaimana auditor memanage sumber dayanya nih. Cuman kalau hasil akhirnya misalnya tidak bagus, ya yang tidak bagus itu yang akan kita komen. Misalnya, oh prosedur auditnya tidak dilaksanakan, atau bukti audit yang diambil itu ternyata tidak pas nih untuk standarnya, atau mungkin ada adjustment yang tidak kena. Nah biasanya setelah kita lihat-lihat itu memang karena dari awal planningnya itu tidak hati-hati, atau dari awal dia langsung biar cepat udah planningnya kita tulis high semua, resikonya tinggi semua, tapi begitu kita lihat working paper kok prosedurnya tidak menunjukkan kalau itu resikonya tinggi, karena dari awal mereka memang tidak plan dengan baik. Tapi yang kita cek itu bukan proses planningnya
dalam artian tanggal berapa selesai planning, tanggal berapa ini. Cuman lebih kepada kepatuhannya secara umum. Ya Ada mungkin lagi nggak? sedikit menambahkan ya, memang secara umum kewajiban tahapan dalam melakukan audit itu kan auditor harus melakukan pre-engagement, pre-planning gitu ya, atau melakukan planning, kemudian melakukan assessment, respon sama reporting gitu ya Pak ya. Tapi kalau seandainya di dalam melakukan risk assessment gitu ya, waktunya terbatas dan mungkin menurut judgement auditor ketika ini terutama ini yang perusahaan atau yang tadi ya perusahaan nirlaba ya, itu kan juga kita lihat frekuensi transaksinya itu seperti apa. Kalau frekuensi transaksinya itu selama 1 tahun, periode yang diaudit itu kan 1 tahun gitu ya, dan frekuensinya itu tidak terlalu banyak. Kemudian auditor juga ada keterbatasan waktu ya, yang ketika dari surat kontrak yang disetujui dengan manajemen, mungkin waktunya juga mungkin agak terbatas gitu ya, dan menurut auditor ketika melakukan evaluasi penerimaan klien walaupun waktunya terbatas tapi dilihat dari kondisi perusahaannya ini nirlaba transaksinya cuma keluar masuk kas gitu ya, terima dana dari donatur kemudian nanti disampaikan kepada si pihak yang menerima gitu ya, dan itu transaksinya juga mungkin nggak terlalu banyak, nilainya gede tapi secara frekuensi tidak terlalu banyak gitu ya, maka auditor bisa saja dia langsung eh, melakukan ini ya, substantif secara full, jadi tidak melalui sampling lagi, jadi bisa 100%. Tapi kalau seandainya nanti auditor dia masih sampling, kemudian tidak melakukan pemahaman resiko tadi ya, tidak mempertimbangkan faktor-faktor apa yang nanti bisa berdampak ke jumlah penetapan sampling, itu pasti akan ada kelemahan di kualitas auditnya. Jadi perlu dipertimbangkan juga apakah auditor itu akan mengambil samplingnya itu 100% secara populasi ataukah nanti akan menggunakan pertimbangan sampling ya. Baik, Mbak Lela, terima kasih banyak. Pertama kami mohon maaf, ini kami dapat info kalau ini suratnya ngendon agak lama di kami. Di kami kemarin dapat info itu, terus kita langsung tindak lanjuti di hari yang sama. Tapi kebetulan macet, jadi pertama kali mohon maaf. Semoga Mbak Lela ini skripsinya tetap berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan, hasilnya bagus. Kalau misalnya nanti Mbak Lela butuh apa-apa, nggak apa-apa, silakan hubungi kami lagi. Kalau kami bantu, kalau mau diskusi-diskusi ini atau mau mempertajam beberapa research question yang belum terjawab, silahkan aja, kita terbuka. Mudah-mudahan nanti kalau Mbak Lela butuh, kita bisa lebih cepat. Nomornya Mas Eko udah ada kan ya? Sama Mbak Lela nanti kalau saya tulis nama saya dulu. Ah, ya. Kayaknya sinyal saya kurang begitu bagus. Tapi intinya itu deh, nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan kami. Terima kasih ya Mbak. Mas Eko ada yang mau disampaikan? Oh, saya nggak bisa ngechat nih. Mas Bintang, silakan. Oke, mungkin. Iya. Oke, mungkin sama ini ya Pak nanti Eko. ya, kalau ya mungkin sama ini Mbak, kalau seandainya nanti eh, kan ada beberapa responden nanti ya, ternyata dari yang didiskusikan ada jawaban yang kontradiktif ya. Nanti kalau seandainya perlu klarifikasi dengan kami ya silakan aja. Nanti kita bisa WA-an ya, ataukah mungkin dan kemarin kan sudah di email ya Mas Bintang ya, mungkin email tanggapan kita untuk menjawab pertanyaan itu nanti coba dilihat di emailnya itu apakah masuk spam ataukah masuk ke tempat lain gitu ya. Ya, jadi kami udah merespon untuk permintaan audiensi ini, dan nanti kalau seandainya butuh tambahan informasi lagi ya sesuai dengan topik yang akan ditulis dalam skripsi, ya silakan aja. Semoga ini membantu
dan mendapatkan hasil yang terbaik ya untuk skripsinya. Oke, silakan Mas Bintang. Ya, terima kasih Pak Eko, Mas Iqbal, dan Mbak Nurlela. Ini mohon maaf juga tadi ya, suratnya apa ya, mungkin terlewat, jadi kita tidak lanjutnya agak lama ini. Tapi kemarin begitu kita tahu langsung kita tindak lanjuti, dan alhamdulillah ini bisa apa ya, berjalan wawancaranya hari ini. Itu ya, moga-moga lancar skripsinya. Dan nanti kalau ada apa-apa bisa kabari kami lagi gitu. Oh iya, kemarin tuh sebenarnya kami juga info via email juga sih. Berarti nggak masuk emailnya ya Mbak, atau gimana? Iya betul Pak. Saya Kemarin tuh kalau nggak salah ke email yang ini nih, ke yang Nurlela Puspita _ 17.12056@mhsunjac.id ini ya. Berarti belum masuk, nggak masuk ya? iya Pak betul. Ngecek kita tuh dah. Masih di mute Mbak? Lapisnya apa belum? Kalau aku tadi Iya Pak betul. Untuk kemarin itu ya makanya saya meskipun aku sadar aku salah nulis di isiku, lalu makanya lewat PPI. aku tetap confident ya sebenarnya, bahkan Oh iya iya. ya Kalau satu PPI nulis memang wajar Mas. di Ya, aku selesai lah. Saya nggak nangis. Iya. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya gitu Mbak. Jadi moga-moga lancar skripsinya. Mudah-mudahan ini karena mundur ini nggak ikut mundur juga skripsinya ya. Semoga lancar ya. Oh ya, minta tolong satu lagi, ini ada link presensi di chat ini kan. Nah, bisa minta tolong di apa ya, di klik link untuk presensi yang eksternal. Mas Iqbal dan Pak Eko juga jangan lupa klik presensi supaya untuk dokumentasi aja sih Pak. Di sini kayaknya nggak ada ya Mas ya, di chat ini Mas. Di chat nggak ada, masa sih? Nggak Mas Iqbal Di juga tempat saya nggak ada, Dan aku nggak juga muncul, ya. dan chatnya nggak bisa dibales, chatnya di blok. chat is not Oh, seriusan? Iya nih. Ya, chatnya Sebentar, di sebentar. blok, hanya untuk Ya. member only. Berat. Kamu di WA aja. Mbak Lila magang di mana Mbak sekarang Mbak? di salah satu KAP Pak di Jakarta Timur. Jakarta Timur itu di Romangun. Enggak Pak, agak di ujung dikit. Oh. Duren Sawit. Duren Sawit, Pondok Kopi, ayo. Atau di ini, di Cakung. Iya Pak, Duren Sawit. Langsung satu database. Duren Sawitnya di Oh Perumnas iya, bukan? izin. Ya itu deh Pak. Oh ya, izin Pak Eko dan Mas Iqbal, karena saya bikin linknya lewat channel, jadi aksesnya terbatas. Jadi mungkin nanti bisa saya share lewat WA sekali ya. Mohon maaf ini. Oke. Terima kasih Pak Eko, Mas Iqbal, Mbak Nurlela. Thank you Mbak. Siap. Ya. Oke, Oke. makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, izin live ya. Ya, Assalamualaikum. Oke, salam. Yang kiri sama Mas. Ini Pak. Tapi dia ya